Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami Football 77. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Bantu kami untuk mencapai 1000 subscriber pertama kami. Naturalisasi pemain di Indonesia sudah menjadi hal yang lumrah dalam 10 tahun terakhir ini. Tercatat naturalisasi pertama kali dilakukan oleh Christian Gonzalez, hingga yang terbaru saat ini yaitu Sandy Walsh dan Jordi Amat. Christian Gonzalez sukses bersama timnas Indonesia di gelaran Piala AFF tahun 2010, meskipun tidak berhasil menjadi kampiun kala waktu itu. Jordi Amat sudah melakukan debutnya bersama timnas Indonesia pada Piala AFF tahun 2023 kemarin. Sementara Sandy Walsh belum sekalipun melakoni laga bersama timnas Indonesia karena jadwal bermain timnas Indonesia bentrok dengan jadwal bermain timnya di Eropa. Ada banyak pemain asing dan pemain berdarah keturunan Indonesia yang ingin sekali dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Namun, ada juga pemain yang asli berdarah keturunan Indonesia yang juga menolak untuk bermain bersama timnas Indonesia. Berikut ini adalah rentetan 10 pemain berdarah keturunan Indonesia yang menolak bermain bersama timnas Indonesia. Yang pertama ada Andi Syahputra. Namanya tentu adalah nama khas orang Indonesia. Dia bukan adik daripada Billy Syahputra ya. Tapi dia merupakan kelahiran asal Aceh. Kini, pemain ini sedang meniti karir sepak bolanya di Qatar. Pemain 23 tahun ini bermain untuk klub Liga Qatar, Al Gharafa FC. Andri pernah menolak untuk memperkuat timnas usia 19 saat masih ditangani oleh pelatih Indra Syafri. Yang kedua, ada Daniel Klein. Pemain ini berposisi sebagai kiper, memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya yang asli dari Bali. Meski belum ada tawaran dari timnas Indonesia, ia sudah menolak lebih dahulu. Pemain 21 tahun ini tak memiliki niat sedikit pun untuk membela timnas Garuda. Pemain yang berposisi sebagai kiper ini ingin fokus meniti karir di Jerman. Kini dia bersama klub FC Augsburg. Ia sudah bermain untuk timnas Jerman dari kelompok umur 15 tahun hingga usia 19 tahun. Tercatat, dia sudah bermain sebanyak 13 kali. Namun, hal ini bukan menjadi masalah karena timnas Indonesia memiliki stok kiper berkualitas hingga saat ini. Yang ketiga, ada Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde saat ini membela klub Serie B yaitu AC Parma, memiliki garis keturunan Indonesia dan Suriname. Pernah mendapat tawaran membela timnas kedua negara ini. Namun, pemain 21 tahun itu menolak tawarannya dan memilih fokus mengejar mimpinya bersama timnas Belanda. Yang keempat, ada Ragnar Uratmangun. Ragnar Uratmangun saat ini sedang membela klub FC Groningen di Liga Belanda. Masuk dalam daftar nama yang diajukan oleh Sinteyong untuk diproses sebagai pemain naturalisasi. Ragnar yang berposisi sebagai striker dinilai sosok yang tepat mengisi posisi striker timnas Indonesia. Namun, dia menolak secara halus tawaran tersebut. Yang kelima ada Jordi Werkman. Sintayong sempat meminati pemain ini yang berposisi sebagai gelandang. Namun, hingga waktu yang ditetapkan, Jordi tidak merespon dan disinyalir belum minat bermain untuk timnas Indonesia. Namun, ia belum menolak naturalisasi untuk timnas Indonesia secara terang-terangan. Meskipun peluang membela timnas masih terbuka lebar. Jordi kini bermain untuk ADO Den Haag. Gelandang berusia 23 tahun itu bergabung dengan klub kasta kedua Belanda sebagai pemain pinjaman selama semusim dari klub Swiss FC Luzern. Yang keenam ada Tijani Rangers. Namanya muncul setelah Jordi menolak tawaran naturalisasi dari PSSI.
Kini dia merupakan pemain AZ Alkmaar. Dinilai cocok oleh Sintayong memperkuat lini serang Garuda. Namun, dia tak berminat membela timnas. Selain itu, pemain 25 tahun ini masih memiliki peluang membela timnas Belanda. Tapi, jika nantinya masih berminat dengan timnas Indonesia, ia pasti tetap mendapat kesempatan untuk bergabung. Yang ketujuh, ada Kevin Dix. Dia pernah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, akhirnya dia menolak untuk naturalisasi ini. Faktor izin orang tua lah dan kesempatan membela timnas Belanda terbuka lebar, sehingga dia menolak naturalisasi. Pemain 25 tahun ini masih memiliki kesempatan untuk membela De Oranje. Padahal, dia adalah sosok yang sangat diinginkan oleh Sintayong untuk menjadi pesaing Pratama Arhan di sisi kiri pertahanan timnas. Yang kedelapan, ada Mads Hilgers. Mads Hilgers juga sama halnya dengan Kevin Dix. Dia tak ingin memperkuat timnas Indonesia karena alasan izin orang tuanya. Selain itu, ia masih berharap membela timnas Belanda. Usianya yang masih muda, yaitu 23 tahun, tentu dia masih berpeluang membela timnas Belanda. Namun seakan jilat ludah sendiri, kini muncul pengakuan bahwa ia ingin kembali membela timnas Indonesia usai menolak tawaran PSSI. Mads Hilgers mengungkapkan masih ingin membela timnas Indonesia pada saat melakukan wawancaranya dengan media Belanda El Voetbal. Yang kesembilan, Pascal Struijk. Susah ya ngomongnya, Struijk. Sosok Pascal saat ini bermain untuk Leeds United. Ternyata memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek pihak ayahnya. Namun, ia menolak memperkuat skuad Garuda karena dia menunggu tawaran bermain untuk timnas Belanda dan juga timnas Belgia. Dengan usia 26 tahun serta kualitas yang ia miliki, sehingga ia memasang standar yang tinggi untuk karirnya. Di posisi 10 ada Emil Audero. Emil Audero sempat membuat heboh warganet Indonesia karena dia digadang-gadang bakal memperkuat timnas Indonesia. Dia lahir di Lombok, punya garis keturunan sang ayah asli Lombok. Dia merupakan jebolan klub Serie A Juventus dan pernah bermain untuk klub tersebut. Namun, dia masih berharap membela timnas Italia. Selain itu, dia telah menolak untuk memperkuat timnas Indonesia dan masih memiliki hasrat untuk membela Gli Azzurri. Sekalipun timnas Italia itu sekarang memiliki kiper sekaliber Donnarumma. Nah, gimana nih gengs tanggapan kalian bagi 10 pemain ini yang menolak tawaran timnas Indonesia? Jawab di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk selalu like serta subscribe channel ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya bersama Football 77.